Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Titus 1 ayat 1-4 dan di dalam ayat yang ke-1 sampai ke-2 berkata demikian. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa berbohong hari-hari ini tidak lagi dianggap sebagai dosa. Orang menganggap bohong atau dusta menjadi sebuah hal yang biasa dalam kehidupan ini, sehingga orang sering merasa kalau sedang dalam kondisi terjepit, maka jalan keluar yang paling tidak beresiko adalah berbohong. Bahkan dalam keluarga, antara suami istri, antara anak dan orang tua, dusta telah menjadi sesuatu yang biasa, asalkan tidak saling menghancurkan. Makanya kita sering melihat perselingkuhan terjadi, bahkan hal-hal yang buruk juga terjadi dalam kehidupan manusia akhir-akhir ini. Tetapi di sini kita melihat dan Alkitab berkata dengan sangat tegas bahwa jika kamu berdusta, maka iblis yang menjadi bapamu, karena iblis adalah bapa segala dusta. Kita tidak bisa mengandalkan manusia karena manusia memang banyak bohongnya, banyak dustanya. Untuk itu kita hanya dapat berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab berkata orang yang mengandalkan Tuhan akan terus naik dan tidak akan turun, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Kenapa kita punya kepastian bahwa Allah kita tidak pernah berdusta? Karena keberadaannya sebagai yang adil dan benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi tindakannya tidak seperti hamba Tuhan. Ada banyak orang yang mengaku sebagai suami, tetapi tindakannya tidak sesuai sebagai kepala keluarga. Ini persoalannya, banyak orang yang tidak memegang keberadaannya yang sebenarnya. Tetapi kita punya Allah yang adil dan benar, karena keberadaannya itu dia tidak mungkin berdusta. Karena yang kedua, Allah mencintai kita. Kalau seseorang mencintai pasangannya, berarti dia tidak mungkin menyakiti dan berdusta kepadanya. Demikian juga dengan Allah kita. Allah begitu mengasihi dan mencintai kita, sampai dia mencurahkan darahnya bagi kita di kayu salib. Dan yang ketiga, mengapa Allah tidak berdusta? Karena Allah tidak dapat didesak oleh apapun dan siapapun. Kita punya Allah yang luar biasa. Setan coba merancangkan apapun dalam hidup kita, tetapi Allah tidak pernah terdesak oleh apapun dan siapapun. Karena Allah tetap Tuhan yang akan mengerjakan segalanya tepat pada waktu yang dikehendakinya. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Allah kita tidak berdusta? Tidak ada kuasa yang dapat menghalangi rencana Allah. Itulah mengapa Allah tidak berdusta. Setan berusaha untuk menekan hidup kita, tetapi kita harus tetap percaya bahwa tidak ada yang dapat menghalangi segala rencana Allah bagi hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang berkata ya di atas iya dan mengatakan tidak di atas tidak. Karena kita punya Allah yang tidak pernah berdusta, untuk itu marilah kita tetap belajar untuk hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami memiliki kepastian bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang hidup. Dan karena itu juga Tuhan ajar kami untuk kami mentaati, melakukan seperti apa yang Engkau lakukan, yaitu untuk kami tetap menjaga kekudusan hidup kami, perkataan kami, sehingga kami tidak menjadi pendusta-pendusta, tetapi kami hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.